Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan rezeki semuanya, sehingga dapat terus membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ilmi, Bapak Ustaz Toto beserta jajarannya. Yang kami hormati dan kami cintai Ayahanda Bapak Haji Syahruddin. Kami hormati Ustaz Abdul Rahim, para ketua-ketua DKM masjid maupun musalla, para ketua-ketua RW, para ketua-ketua RT yang berada di lingkungan perumahan PGRI ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya. Hadirin wa hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai dan kepada kita sekalian umatnya yang insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita ini, taklim kita ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak turunan kita semua dijadikan turunan yang saleh dan salihah. Apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklim kita semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah guru-gurunya yang membimbing, istiqomah pula jamaah-jamaah yang hadir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin muhadirat jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan hadiah ahli kubur
yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Tahroji. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama-sama kita ikuti bersama pembacaan Hadiyah Al-Kubur. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan, kita khususkan untuk ahli kubur kita. Mudah-mudahan ahli kubur kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, dan dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan untuk pembacaan kitab Qasaidul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah صل وسلم
جلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجوما بلسان الكدم ومنبذ العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله عنه تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد
salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatiha hadratil habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Summa ila ruh khususan bil khusus sahibul mu'allif nasahil ibad lil alim al-allama Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Annallaha yu'li darajatihim fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sirri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini selesai salat subuh berjamaah, alhamdulillah di pagi penuh dengan keberkahan, kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang qurra dari dunia wal akhirah. Ya Allah, ampunkan kesalahan kami, kekhilafan kami ya Rabb. Ya Allah, banyakkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atir Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi ajaran Islam nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa dan negara, begitu juga pengkhianat agama. Ya Allah, lindungi negeri kami dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia ya Rabb. Hancurkan mereka semua ya Allah, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka, licik mereka ya Rabb. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuduh, saling menuding satu sama yang lainnya. Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim,
nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada pelita alam suri tauladan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin wa muqallidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir, Karam Al-Ustaz Haji Nasruddin, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, guru kita Ustaz Abdul Rahim, para asatiz lainnya, MC kita Ustaz Asep, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ketua DKM. Begitu juga para ketua DKM dan masjid musala yang hadir tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nashahil Ibad halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi dharain. Amin. Buya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi. Dijelaskan ada satu riwayat, ya, satu riwayat mengatakan ada seorang dari Bani Israel yang pengen nuntut ilmu. Jelas yang nuntut ilmu ini di sini diadakannya adalah seorang rujul, seorang laki-laki, seorang pemuda. Mau nuntut ilmu, mau mencari ilmu. Ya, ilmu itu harus dicari, bukan ilmu itu yang datang. Ya, kalau sekarang kan ilmu datang sama kita, tinggal buka YouTube doang datang. Tapi ilmu yang barokah lita'allum. Lita'allum artinya orang yang capek untuk menuntut ilmu, cari guru, berhadapan dengan guru supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Maka setelah anak Bani Israel ini mau menuntut ilmu, fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia datang kepada nabinya. Pas datang, faqala alaihi salatu wassalam, maka berkata nabinya pas mendengar, izin ya Rasul, wahai Nabi, saya izin mau talabul ilmi, saya izin mau nuntut ilmu. Kira-kira di luar daerah ini, di negara ini, siapa orang-orang yang punya ilmu? Saya mau berguru, mau keluar dari daerahnya. Setelah sampai, maka Nabi ini berkata, faqala, maka berkata alaihi salam Nabi lahu kepada si rajul, aidzalika rajul, kepada si laki-laki itu, ya fata, ini a'udzuka bisalasi khisalin. Ya fata, wahai anak laki, sesungguhnya aku akan memberikan nasihat kepada engkau, ya, dengan 3 hal nasihat. Kalau kamu mau nuntut ilmu, mau mendapatkan ilmu yang barokah, aku akan berikan jalannya supaya mendapatkan ilmu barokah. Karena dapat ilmu mudah, tapi ilmu yang barokah susah. Enggak semua penuntut ilmu bakal mendapatkan ilmu yang barokah. Enggak semua. Kalau semua orang yang mendapatkan ilmu terus barokah, iblis juga barokah ilmunya. Iblis juga hebat. Maka di dalam kitab Fafaim ada nasihat dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang pakar ekonomi jago. Ya, kisahnya panjang benar.
Beliau berkata, "Idza aradallahu ahlakan mri'in aqabahu bi salasatil asya." Di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mencelakakan satu hamba. Ya, Allah ingin memberikan kecelakaan, kehinaan kepada satu hamba, maka Allah berikan dengan 3 perkara. Allah siksa dengan 3 perkara. Yang pertama, yarzuquhu ilma wa yamna'u an amalil ulama. Yang pertama, diberikannya ilmu agama, bukan ilmu dunia nih, ilmu agama. Beda antara ilmu dunia dan ilmu agama. Allah berikan ilmu agama, bisa baca kitab, bisa jadi ulama, bisa gelar dengan titel kiai haji, bisa disebut ulama al-alim al-allama, bahkan belajarnya sampai di luar negeri, titelnya berderet, tapi nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala an amalil ulama, tingkah laku, perbuatan, akhlak, hati, waraknya para alim ulama. Ini yang ngeri. Berdandanan bukan dandanan ulama, nggak ada dandanan ulama dipakai. Sama aja antara orang awam dengan ulama yang disebut kiai, disebut apa, tapi jalannya sama dandanannya dengan yang awam. Itu ciri-ciri bukan seorang ulama yang baik. Seorang ulama harus difigurkan dari dandanannya, dari akhlaknya, dari cara minumnya, dari cara makannya. Nah itu salah satu. Belum nanti dia nggak sembarangan menyampaikan hukum. Ulama-ulama itu diantaranya ciri orang yang bakal dicelakakan oleh Allah, yaitu ulama yang tidak memiliki tingkah laku, perbuatan, akhlak seorang ulama. Ngeri ya, kita nggak bahas itu dulu karena panjang. Yang kedua panjang, yang ketiga panjang. Kita bahas artinya aja dulu. Yang kedua, yarzuqu suhbatas shalihin wa yamna'u ma'rifati huquqihim. Yang kedua, bisa berteman, bergaul kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, tetapi dia tidak tahu cara menghormati orang-orang yang mulia. Ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dia bisa berteman dengan para alim ulama, dengan para zuriyah Rasul, para habaib, tapi dia tidak bisa menghormatnya. Bagaimana dianggap sama aja dengan dirinya? Tak boleh. Nah itu juga bukan menjadikan keberkahan, menjadikan kehancuran benar. Yang ketiga, yaftahu alaihi baba ta'at wa yamna'u ikhlasul amal. Yang ketiga, dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu bisa taat, bisa ibadah, tapi di hatinya bila tidak diberikan oleh Allah, dicegah hatinya untuk ikhlas dalam perbuatan amal. Nah itu dikomentar oleh Abuya Sayyidil Habib Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Mufti Mekah. Kenapa 3 perkara yang harusnya mulia, kenapa harus hina? Dikomentar oleh beliau, fa'innahum lisyirarin niyah. Karena dulu lagi nuntut ilmunya, niatnya jelek, pesantrennya niatnya jelek, nanti pengen jadi ulama, pengen jadi kiai, pengen jadi orang alim. Kalau jadi orang alim enak, dihormat, dicium tangannya gampang, begini begitu. Jelek. Kita niat nuntut ilmu bukan jadi pengen jadi ulama, niat nuntut ilmu pengen dapat ridha Allah. Nah makanya ini dijelaskan oleh nabinya Bani Israel, ya fata, hai pemuda, ini u'azuka bisalati khisalin, sungguhnya aku akan memberikan kepada kamu ya 3 nasihat, fiha yang dimana di dalam nasihat itu ilmu awwalina wal akhirin, ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Apabila kau kerjakan nasihat ini, kau turuti nasihat ini, maka kau akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu awalin,
ilmu orang-orang terdahulu, karena tidak akan ada kepintaran orang sekarang kalau tidak ada orang-orang dulu. Orang dulu memikir menciptakan satu perkara, orang sekarang yang baru mengembangkan perkara. Orang dulu misalnya dalam dunia mereka berpikir bagaimana cara membuat pesawat. Orang sekarang walaupun pesawat canggih mengembangkan, mencontoh orang-orang dulu. Itu hebat orang dulu, memikirkan perkara yang tidak ada diadakan oleh mereka. Berarti lebih pintar orang dulu daripada orang sekarang. Sekarang cuma nerusin. Orang dulu bagaimana cara menciptakan mobil, mereka menciptakan dengan otaknya. Orang sekarang mengembangkan doang. Orang dulu bagaimana caranya mengindak hukum dari Al-Quran. Gak sembarangan mereka dengan ilmu yang bagaikan ibarat seperti lautan. Orang sekarang cuma meneruskan ulama-ulama sekarang. Jelas aliman pintaran ulama-ulama dulu, orang-orang terdahulu lebih hebat daripada orang-orang sekarang. Jangan menyepelekan orang-orang dulu. Oh, kita lebih alim. Kalau orang-orang dulu ada zaman sekarang pasti kaget. Enggak. Justru kalau kita tinggal di zaman dulu, kita bingung. Bagaimana caranya? Kita hanya meneruskan. Coba kalau nggak ada orang dulu, nggak ada baju nih. Siapa yang nemuin jahitan pertama? Nabi Sis. Kalau nggak ada Nabi Sis, kita nggak bisa berpakaian. Nabi Sis yang bisa bikin. Siapa yang menciptakan kapal? Nabi Allah Nuh. Tuh. Kalau nggak ada mereka, nggak bakal kita bisa naik kapal laut. Tuh. Ada semuanya. Siapa yang menciptakan matematika aljabar? Ulama-ulama terdahulu. Makanya siapa yang ingin mendengarkan nasihat daripada Nabi Bani Israel, ya, ada 3 perkara ini, dia akan mendapatkan ilmu yang terdahulu dan ilmu yang kemudian. Artinya ilmu-ilmu yang dahulu itu dia akan dapatkan, dia bisa memanfaatkan di kemudian hari. Atau dia akan mendapatkan pelajaran dari ulama-ulama terdahulu, dari kejadian-kejadian terdahulu, sehingga dia terhindar dari musibah-musibah yang akan datang. Apa yang pertama? Khafallaha fi sirri wa alaniyah. Ingat, khafallaha fi sirri wa alaniyah. Yang pertama, kamu harus takut kapanpun dan dimanapun. Kamu harus takut kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Dari menuntut ilmu itu harusnya takut dulu kepada Allah. Kita harus punya rasa takut kepada Allah. Ya Allah, dari niat kita menuntut ilmu harus takut, bukan kita tujuannya untuk berbangga-bangga nanti punya ilmu. Ya, kalau kita punya ilmu gampang, apalagi kita punya masa gampang untuk dijual demi kepentingan pribadi kan gampang. Apalagi kalau musim kampanye, gampang jual suara. Ya kan? Mau bagaimanapun, yang penting dapat duit, dia nggak memikirkan bagaimana nasibnya umat, bagaimana nasibnya rakyat. Gampang, dia nggak pedulikan. Yang penting saya banyak uang. Dia nggak pedulikan dalam ucapannya. Orang itu bakal, ya, orang itu bakal menyesatkan. Dia akan dengan ucapannya bakal menyesatkan orang lain atau tidak. Nggak peduli. Nggak punya rasa takut. Apa yang dia ucapkan, dia akan harus tanggung jawab kepada Allah. Maka dari awalnya dia harus punya rasa takut. Ya Allah, hamba pun takut. Ya Allah, takut punya ilmu nggak manfaat. Dulu ngejar-ngejar ilmu, sekarang ilmu yang udah dikasih oleh Allah nggak dimanfaatin. Emang nanti nggak bakal dituntut. Pas nanti jadi ulama, nggak menjelaskan hukum, ya. Pas dia meninggal nanti kalau jadi ulama, jadi kiai, hukum diumpat-umpatin, hukum nggak dijelasin. Pas nanti dia kiamat akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak sampaikan kepada umat hukum-hukum Allah, perintah-perintahku? Ya Allah, saya takut ya Allah, nanti kalau saya jelaskan, nanti umat-umat ya Allah nggak ada lagi yang demen sama saya, ada yang kesinggung ya Allah, nanti ya Allah dia nggak mau lagi ngaji. Kata Allah, urusan hidayah urusan aku, bukan urusan kamu.
Kamu urusannya nyampein hukum Allah. Aku Allah yang menyampaikan hidayah. Kalau aku berikan hidayah, pasti mereka akan menerima dengan hukum Allah. Kalau aku nggak sampaikan hidayah, mau cara bagaimanapun, mereka tidak akan bisa untuk menuruti perintah Allah. Jangankan kamu, Nabi juga susah ngajakin orang. Nabi Nuh berapa ribu tahun, umatnya dapat berapa tahun, anak-anak istrinya aja nggak dapat. Innaka la tahdi man habatta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya aku Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang aku kehendaki, bukan kamu yang memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Begitu. Ingat, tujuan para ulama sampaikan hukum Allah dengan sebenar-benarnya. Tujuan kiai, tujuan mu'alim, sampaikan kebenaran, sampaikan hukum-hukum Allah kepada hamba-hamba Allah. Urusan dia mau terima, urusan dia nggak mau terima, itu bukan urusan kita. Serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, Kau yang memiliki ilmu, Kau yang memerintahkan hamba untuk menyampaikan, hamba sampaikan. Urusan dia mau terima enggak, bukan urusan hamba, urusan Engkau ya Allah. Itu prinsip seorang guru, prinsip seorang ulama. Sampaikan, jangan kagok. Di hadapan kita ada siapa? Ada pejabat, sampaikan. Menjelaskan kezaliman. Wah, jangan banyak pejabat tersinggung. Nggak ada, sampaikan kezaliman. Depan orang-orang kaya, kita sampaikan bagaimana mereka. Jangan merasa sombong dengan kekayaannya. Jangan merasa sombong dengan pangkatnya. Sampaikan. Kita sampaikan di hadapan kita siapapun, maupun di hadapan kita siapapun, sampaikanlah nasihat Rabbul Haq walau kana murrah. Sampaikan kebenaran walaupun itu yang pahit. Nah, orang yang memiliki hal yang demikian karena tadi punya rasa takut kepada Allah. Ya Allah, hamba lebih takut kepada Engkau ya Allah. Kalau hamba nggak sampaikan, maka ya Allah, nanti Kau akan tuntut hamba. Lebih baik hamba sekarang, andai kata berbicara nggak didemenin orang, tapi Engkau suka kepada hamba, Kau demen pada hamba, daripada sekarang kita didemenin orang, dibangga-banggakan orang, tapi Allah benci terhadap kita. Na'udzubillah. Diajarkan dari awal nuntut ilmu, belajarlah kita takut kepada Allah. Takut Allah ambil ilmu yang barokah. Kalau punya ilmu nggak barokah, ngomongnya seenak-enaknya. Kalau ilmu nggak barokah, ngomongnya ya mengikuti orang yang bayar. Ilmu kagak barokah. Kan sekarang banyak ngomong bagaimana orang yang bayar, senang. Wah, harus begitu, bayar. Ya udah, saya ngomong walaupun bertentangan dengan ulama-ulama, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan hukum, masa bodoh. Yang penting saya lil fulus imanuhum fi amplopihim. Oh. Iya, iman mereka di amplopnya. Tuh, yang demikian, hati-hati. Nah, itu pertama kali Nabi berpesan, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Maksudnya pada saat itu kita tanamkan di hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berbuat apapun takut. Ya, baik ya, kita dimanapun dan kapanpun lagi berbuat taat, kita takut kepada Allah. Jangan kita belaga ibadah khusyuk lagi banyak orang, di depan orang kagak pernah khusyuk. Depan orang ibadah kita, waduh lama bener, dirinya lama apa, giliran ibadah sendiri, ya Allah ngebutnya minta ampun. Itu baca Quran depan orang tartil, di belakang orang kagak ada. Ibadah kita mau di depan orang, mau di belakang orang, ibadah kepada Allah. Kita pun takut kepada Allah dalam perbuatan maksiat. Depan orang belaga alim, depan orang belaga nggak jadi orang yang baik, nggak mau lihat, tapi di orang sepi maksiat terus. Depan orang diam, di belakang orang sepi nonton TikTok dulu, ya, melihat ke film-film yang kagak benar. Takut kepada Allah, baik orang depan orang maupun di belakang orang, kita harus punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah bukan kita untuk ditakuti. Allah tidak pernah menakut-nakuti hambanya.
tapi kita harus punya rasa takut kepada Allah. Nih kita nih sekarang nih, ya, jadi orang, wah kita ahli ibadah, jangan merasa aman. Kita baru bisa ibadah, belum ahli khair, belum ahli selamat belum. Ntar kalau udah mati ke bawah iman Islam baru selamat. Itu pun masih takut kita dalam kuburan, ada soalan, masih takut dalam akhirat. Ntar kalau udah masuk surga baru kita bisa ketawa. Oh saya sih alhamdulillah ahli masjid, ahli majelis taklim, saya guru, saya ngajar, saya ulama. Belum tentu. Belum tentu kita akan selamat, belum tentu. Maka kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husni khatimah, minta. Nabi yang udah diampuni daripada kekhilafan, Allah janji Allah berikan hadiah. Ma taqaddamat min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini ayat hadiah, ayat Allah memberikan satu anugerah besar kepada Nabi. Andai kata ada kekhilafan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, wahai Rasulullah, aku akan ampuni. Semuanya dibersihkan oleh Allah. Tapi istighfarnya tiap hari 70 kali. Sebagian riwayat mengatakan 100 kali. Masya Allah. Kita yang gak ada jaminan, jangankan hadis apalagi Quran, orang pun gak ada yang jamin kita dosa kita diampunin. Udah malas berzikir, malas beristighfar. Karena kita rasa takut kita udah kurang. Kita ini nggak punya rasa takut lagi kepada Allah. Kita takut sama orang yang bayar kita. Kita takut sama orang yang baik sama kita. Kita takut sama orang yang ngasih duit sama kita. Takut nunduk sama Allah. Padahal Allah jauh lebih baik daripada orang yang ngasih kita duit. Allah lebih baik daripada Allah, jauh lebih baik daripada orang yang ngasih kita jabatan. Ya, Allah jauh lebih baik. Kenapa kita harus tunduk kepada manusia? Melupakan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi kurang rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita lebih mengutamakan perintah manusia membelakangi perintah Allah. Kita lebih tunduk dari perintah manusia daripada tunduk perintah Allah. Ini kurang rasa takutnya. Karena awalnya tadi, hatta yang alim kalau sudah tidak punya rasa khauf lagi kepada Allah, tidak punya lagi rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan bisa takut kepada Allah lagi, ya, nggak bakal punya rasa takut. Dia lebih takut kepada orang yang bayar. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari hal-hal yang demikian. Itu yang pertama Pak nih, ya, jangan sampai kita hilang rasa takut. Makanya lagi nuntut ilmu, ajarkan anak-anak kita, termasuk kita nih yang lagi belajar, walaupun ya mau taklim mingguan dimanapun di kampung kita, guru kita siapapun, mau belajar mingguan atau bulanan, tanamkan ya Allah rasa takut dulu kepada Allah. Takutnya apa? Ya Allah, Kau yang perintahkan, Engkau yang merintahkan talabul ilmi Engkau ya Allah. Selama ini Allah, hamba ya Allah jauh dari ilmu agama, hamba nggak ngerti ilmu agama, hamba takut ya Allah nanti akan dapat murka-Mu. Rasa takut. Takutlah dalam hati kita kepada Allah. Kita mau berbuat apapun, ingat Allah basir, Allah maha melihat, Allah alim, Allah maha mengetahui. Takut dimanapun, ya, kita takut. Kita jadi ulama harus takut kepada Allah, jadi pengusaha harus takut kepada Allah, jadi pedagang harus takut kepada Allah, jadi pejabat harus takut sama Allah, jadi penguasa harus takut sama Allah. Ya, kita di keluarga harus takut sama Allah, punya anak, punya istri harus takutnya sama Allah. Jangan takut sama bini, ya, takutnya sama Allah. Sehingga bini nggak pakai kerudungan diem aja, itu kan takut sama. Padahal buka kerudungan, buka aurat haram nggak? Dosa nggak? Suruh nutup aurat perintah siapa? Perintah Allah. Terus kita sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat, kenapa kita nggak melarang? Kenapa kita nggak nyuruh? Pakai di apa sih Pak? Perang panas? Iya dah. Berarti takutnya sama siapa? Ini ya. Masih ada kayak gitu? Masya Allah. Belum punya takut kepada Allah.
kasih tahu, kamu ini tanggung jawab saya, nanti saya dituntut oleh Allah, nggak bisa didik kamu, ya, karena perbuatan istri suami yang kewajibannya, ya, untuk mendidiknya, nggak terus takut kita, termasuk kita golongan orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, disebut golongan orang-orang yang tidak akan masuk dayus, disebutnya dayus, ya. Apa dayus? Orang yang ridho ahlinya maksiat, maupun istrinya, anak-anak perawannya. Terkadang ibunya istri kita bagus dandanan, anaknya kebuka-buka aurat, pakai perempuan, anaknya perawan pakai celana pendek, emang kagak haram? Ini kita wajib kasih tahu, haram. Bapak ibunya tidak melarang, tidak menasehati, dosa. Dayus pangkatnya kayak begitu. Ya udah, nggak usah takut-takut, nggak usah kapok-kapok, kasih tahu aja udah. Dan kalau saya kasih tahu gini, besok-besok ya kiamat bapak nggak bisa nuntut saya. Begitu. Nanti pas di kiamat, kamu ngaji nggak? Ngaji. Ada ngaji juga bulanan disuka sama Habib Hasim. Dipanggil saya, jelasin nggak bab aurat? Nah, saya udah ngomong begini, saya bilang jelas, saya jelasin ya Allah. Mana saksinya? Suara saya dipanggil, cuma pada berdoa aja ya Allah dia. Ya aman, saya lagi bebasin diri saya. Bapak mau terima, enggak mau terima, mau sakit, mau panas ke kuping, urusan bapak bukan urusan saya. Urusan saya nyampein. Begitu aja urusan saya nyampe, mau didengerin. Alhamdulillah, nggak didengerin nggak apa-apa. Mau dipakai hidayah datang, nggak mau dipakai tanggung jawab di akhirat. Ingat aja bakal mati. Bingung-bingung saya. Jadi guru gitu, jadi ulama gak usah bingung, sampein. Mau senang kagak senang bukan urusan saya, urusan bapak. Masa ya bapak mau benci sama saya, orang saya mau nyelamatin masuk surga, masa mau dibenci? Saya lagi narik supaya ayo kita ke dalam surga. Nggak mau, masuk neraka senang. Saya mau pergi. Bingung-bingung amat. Kita jelasin hukum. Maka rasa takut dulu kepada Allah. Kita punya rasa takut kepada Allah, ya. Ingat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dua kita sambung nanti. Karena waktunya kita bagi-bagi juga, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Allah berikan kekuatan iman dan Allah berikan hati kita hidup dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مبتعد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا الأميرون فلا أحد أقر في كل لكن ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا محمد سيد الكونين وسلطان الفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, guru kita Abu Ya Al-Habib Hashim bin Faiz Al-Kab, mata'allah fi tuli hayatihi wa bi ulumi, amin. Sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Khatibul Majlis Ta'lim atau suku gabungan Al-Ustaz Abdul Rahim, mata'allah fi tuli hayatihi wa bi ulumi. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, yaitu Al-Ustaz Mu'alim Samsi, Al-Ustaz Haji Asep Haji Hari, para ketua DKM Nurul Ilmi, yaitu Bapak Toto beserta staf dan jajarannya, para ketua RW Sekelurahan Kalibaru, para ketua RT Sekelurahan Kalibaru, para aparatur pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang senantiasa menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya dengan harapan yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah ada Pak. Yang panjang-panjang yang pendek-pendek nih Pak. Sedang ada. Ini waktu 6.15. Kalau ibarat bawa motor atau bawa mobil kita langsung treknya itu terabas. Kita gaspol Pak. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Habib Hashim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya sedikit mengulas semalam guru kita Ustaz Abdul Rahim WA. Ustaz, tolong Mbak Dalil. Sebenarnya bukan saya Pak, bukan anak. Saya di sini tidak ada maksud untuk menggurui,
tidak ada maksud untuk menasihati, tapi ingin menyampaikan dari apa yang telah saya pelajari, baik itu yang benar ataupun yang salah. Mudah-mudahan yang salah itu datangnya kebodohan saya, dan benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka tidak suka, pahit atau manis atau asam, sudah barang tentu Bapak sudah mengalaminya. Dari usia, wah ini bocah ini katanya, wah ini masih muda ini. Muda kan sembarang muda Pak. Ibarat cabenya cabai rawit Pak, pedes. Langsung saja, ada 4 macam kalimat. Kalimat itu kalimat tauhid yang sudah barang tentu bapak-bapak semua sudah tahu dan sudah paham. Ada berapa Pak? Ada 4 macam kalimat tauhid, di antaranya yaitu lafaz la ilaha illallah Muhammadur satu. Yang kedua, la ilaha illa huwa. Ada huwa. Kalau anak santri bilang itu domirnya huwa dia. Nanti terangin sama Habib dan guru-guru kita semua. Domir huwa. La ilaha illa huwa. Yang ketiga, la ilaha illa anta. La ilaha illa. Dan yang terakhir yang keempat itu la ilaha illa ana. Yang pertama la ilaha illallah Muhammadur. Yang kedua la ilaha illa huwa. Ada buah kayu nanti dikaji waktunya mepet. Siang bapak-bapak ditungguin mau olahraga, mau jogging, mau makan siang, breakfast. Yang ketiga la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka ini untuk minum, itu salah satunya. Dan yang terakhir yang keempat la ilaha illa ana. Maksudnya apa yang ingin saya sampaikan di sini? Apa itu kalimat tauhid? Kalau di kitab Ta'limul Ta'lim itu salah satu ilmu yang wajib didahului, yaitu ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Secara gramatikal kata tauhid itu adalah isim masdar, kata jadian dari wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid. Contoh lagi, halala yuhallilu tahlilan, jawada yujawwidu tajdidan. Di sini wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid artinya mengesahkan dan menunggalkan. Tidak ada yang nomor 2, tidak ada yang nomor 3, tidak ada yang nomor. Itu disebutnya tauhid, mengesahkan atau menunggalkan. Maksudnya dari konteks ini apa yang kita sampaikan dan saya sampaikan ini ada sinkronisasi, ada benang merah. Sedikit ya, sedikit banyaknya ada sedikit manfaatnya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa itu yang saya sampaikan? Nabi Yakub. Beliau di akhir hayatnya, di ujung akhir hayatnya, beliau mengumpulkan anak-anaknya, dan di antaranya salah satunya ilmu ini diambil oleh ulama salafun shalih. Apa itu wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Bukan ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah sepeninggalku? Gampangnya, apanya yang sembah dah kalau kecil lodongnya, apanya yang sembah kalau kau nggak ada?
Nyembah, maaf, agama sebelah. Maka budu nyembah atau menyembah sesembahan agama lain, kita nggak tahu. Guru kita ketika waktu itu berdoa, takbirkan, nggak lama seminggu atau seminggu udah meninggal duluan. Maka budu apa maksudnya? Kita tahu jodoh mati itu urusan. Nah ini pesannya, wasiatnya ulama salafun saleh dan termasuknya Nabi Yakub diantaranya mata budu apa yang akan kau sembah sepeninggalku tiada. Bukan mata budu nami bari, bukan masalah ini Pak. Apa yang akan kau makan? Penting nggak makan? Penting. Apa yang kau sembah sekarang? Berapa gajimu? Berapa kendaraanmu? Kerja di mana? Rumah apa? Nggak ada. Perlu nggak tapi itu semua? Perlu. Itu bekal untuk kehidupan dunia. Enggak menafik. Karena kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dunia penting, akhirat. Tadi yang disampaikan ulama salafun saleh, apa yang akan kalian sembah setelah tiada? Maksudnya kalau kita nggak ada nih, saya dah umur sekian, keturunan saya, apa yang saya bisa bekelin? Kalau bapak mungkin udah duluan, udah ngerasain duluan, umurnya sekian tahun, udah menikmati lah. Oh ini buat kontrakan 30 pintu buat anak-anak, pendidikan, kuliah di Harvard University, udah dibekelin, tapi akhiratnya ngaji dan diperhatikan. Guru ngaji boro-boro diomelin, guru-guru ngaji boro-boro diorangin. Les bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris maaf, ada yang punya privat maaf. Lihat, itu kan bahasa Inggris. Ada statistik, matematika, bimbel, dibela-belain puluhan juta buat ngaji dunia akhirat guru-guru kita. Perhatiin, ya Allah ya Karim, ubah mindset itu. Yang meninggal dunia, yang doain guru-guru kita. Apa iya guru bahasa Inggris doain? Guru bahasa Inggris kalau dia ngaji, kalau enggak. Jadi apa yang maksudnya saya ingin sampaikan? Apa yang telah kita pelajari di sini, mudah-mudahan selalu kita diberikan keistiqomahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Dunia yang kita dapat untuk menuju akhirat semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bekal kita di akhirat semoga kita diberikan panjang umur, murah rezeki, sehat yang halal yang banyak yang berkah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa sallallahu alaihi wa sallam fid din wa dunya wal akhirah. Dafatan li kulli syarrin dalatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayina fid din wa wal afiyah. Wa ala niyati anna Allah yudhhiru qulubana wa qalbana ma'tuqa wal huda wal afafa wal mauti ala dinil Islam wal iman. Bila minnati wala imtihani bi haqqi sayyidi wala li adman wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maksud hati ingin memeluk gunung, apalah daya menemukan pagar besi. Maksud hati ingin menyambung, apalah daya waktu yang sudah membatasi. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan salah. Ihdinas siratal mustaqim, hadanakum wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Royadi. Beliau adalah Ustaz aktif di Pondok Pesantren Baitus Shalihin yang dekat Masjid Al-Muhajirin Kemang Surabaya. Nanti kalau misalnya anaknya yang mau modok bisa.
Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Ilmi yang akan disampaikan oleh Ustaz Toto. Kepadanya silakan dengan hormat. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, yang pertama kita hormati, kita muliakan guru kita Habib Hasyim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan berkah kepada beliau dan keluarganya. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan pembina Masjid Nurul Ilmi, Ustaz Haji Ain, Ustaz jajarannya. Yang kami hormati Bapak Lingkungan RW nomor 09 Bapak Zul Fadul Azizan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan keluarga, serta para alim ulama hari baru yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersilaturahim, bisa saling berbagi ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini mendapatkan kita rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, perubahan-perubahan pada kita, penambahan ilmu, wawasan agama yang subhanallah disajikan oleh para ustaz, para habib, para kiai. Mudah-mudahan kita diberikan ziyadatul khair, selalu dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua. Semoga hadirat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami mohon maaf bila dalam penyajian pada pagi hari ini kami dari Masjid Nurul Ilmi, pengurus Masjid Nurul Ilmi, ada hal-hal kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas kata sambutannya dari Ketua DKM Masjid Nurul Ilmi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pengumuman dan beberapa maklumat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim. Padanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Hasyim Faris serta asatidz yang lain. Terima kasih pada DKM Masjid Nurul Ilmi beserta pengurus dan jajaran, serta Bapak RW-nya, Bapak Fauzul, dan seluruhnya jemaah sekalian. Saya dapat dalam atau berbeda semuanya. Sekian. Ya. Pertama, habis pelatih yang pulang, menurut disiapin oleh panitia. Hari pulang. Ya. Yang kedua, 3 hari. Bahwa masukan sedekah pada hari ini yaitu berjumlah 600. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, sampai yang kita di penghujung acara, penghujung taklim kita, yaitu pembacaan doa atau penutup yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Syah Haji Rahmat. Dan dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata tingkah yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Ustaz Ahmad Syah Haji Rahmat dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشاكرين العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربنا إلهنا الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا من الذين قبلك وتقضي لنا من المرحلة ترفعنا بها إلى أعلى درجات من جميع الخيرات والخير والبركة إنك سميع مجيب دعوات والحاجات إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا من كل حرف من القرآن حافظا ومن كل سنة من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف الكفر وبالباء الرفع وبالتاء التوبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدار دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد سرقا وبالضاد ضياء وبالضاد طراوة وبالضاد كفرا وبالعين الماء وبالغين الجنان وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو حسنا وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن الله بها أو تقديم أو تأخير أو زيادة نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو روي أو شك أو سهل أو سوء الحال أو تعجيل من تلاوة القرآن أو كسر نصوحة أو زاد لسان أو غير وقوف أو إضراب غير أكبر أو إظهار غير بيان أو مد أو تشديد خمسة أو جزم أو إعراض غير ما قطعه أو قلة رغبة في داعية الرحمة ولية العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشهيدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريبا وفي القبر مونسا ونصر الأرض نورا وفي الجنة وفيرا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخراج كل هذا لله فاحكمنا على التمام وارزقنا هذا بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشر من الإيمان اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
Diharapkan untuk ke depan dulu untuk kita foto bersama di